Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cep Hendrix dalam podcast kebanggaan dan kesayangan kita semua, yaitu podcast Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda 2, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman yang dimana status mereka sudah bukan santri lagi tapi sudah menjadi alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda 2. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz Yogi Abdul Ghani dan juga Ustadz Ade Hilman Ar-Rasyidi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Sekali baik sekali ya Oga. Sekitar 1 bulan ya kita tak jumpa. Iya. Dari acara nikah massal mungkin ya, sampai sekarang 1 bulan. 1 bulan karena kurang sekarang lebih 1 bulanan bertepatan dengan pengajian reuni bulanan. Ya. Baik, mungkin ini adalah salah satu podcast perdana ya. Podcast pertama kali launching di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 yang alhamdulillah sengaja saya mengundang bintang tamu yang spesial sekali ini. Terima kasih. Oh, jadi ini itu apa ya namanya? Pre-launch ya Oga. Ya, alhamdulillah. Terutama sangat bahagianya bisa kedatangan tamu yaitu Ustadz Ogi. Beliau ini dari Majalengka yang sekarang berdomisili di daerah Panawangan, Ciamis asli. Baik, di sini ya Pak Ogi bersama Ustadz Ade Hilman Ar-Rasyidi. Alhamdulillah pada kesempatan ini di podcast kita kali ini ini topiknya adalah tentang cinta suci atas restu Sang Murabi. Dimana kemarin ini sempat viral ya ketika acara pernikahan massal ini viral sekali, terutama tim media santri, terutama tim Matahari, tim jurnalis kebanggaan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2, Ustadz Rizal dan kawan-kawan itu melaporkan katanya ketika streaming itu sampai yang menonton tembus di angka 1.000 lebih. Wow, ketika luar biasa. Massal, Masya Allah. Berarti tidak disangka-sangka ya? Ya, tidak disangka-sangka. Biasanya kalau kita lihat ketika streaming itu paling yang menonton kisaran 100 atau 200. Ini mencapai angka 1.000. Berarti ada ketertarikan dari para jamaah dan juga para netizen ketika menyaksikan acara pernikahan massal yang kebetulan saya juga sebagai MC-nya kemarin itu ya. Baik, sebenarnya pada podcast kali ini saya ingin ingin bincang-bincang ringan-ringan saja ya. Tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang akan coba saya tanyakan tentang kepribadian, tentang bagaimana sepak terjang Ustadz Ade bersama Ustadz Ogi dan juga ketika menjadi alumni. Baik, Ustadz Ade terlebih dahulu. Ya. Kalau bersama Ustadz Ade Hilman Ar-Rasyidi ini mungkin teman lama. Kalau boleh dikatakan Ustadz Ade ini adik kelasnya saya. Sempat satu regional sih. Sempat satu frekuensi kita bersama-sama di SMK Miftahul Huda 2. Tapi kalau boleh tahu, Ustadz Ade ini mondok di sini atau di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 dari tahun berapa ya? Dari tahun 2010. Berarti udah sekitar berapa tahun di sini? 11 tahun lah. 11 ya, tahun. 11 tahun. Pasca kemarin nikah massal. Ya. Ini ketika mondok ke sini itu atas kemauan sendiri atau memang dorongan dari orang tua? Kalau mondok ke sini itu jujur ya, saya itu dari dorongan orang tua karena sebenarnya keinginan. Hanya sekedar keinginan dulu. Sebelum mondok ke sini saya itu punya keinginan pengen mondok di Tasik yang bertempat di Salopa Baitul Hikmah. Haur Kuning ya, Haur Kuning ya kan. Pesantren alat ya. Iya, pesantren alat. Dulu sebenarnya saya itu pengen cita-cita itu menjadi pemain sepak bola. Sebenarnya ini cuma sekelumit kisah aja ya. Sekelumit kisah saya dulu sebelum mondok saya itu saya pengen menjadi seorang pemain sepak bola. Dulu pernah. Bahkan saya pengen masuk ke sekolah sepak bola Bandung. Iya, dulu itu sebelum kesini itu saya pernah nyodorin lah ke ayah saya itu. Proposal. Ya, proposal sama ayah saya itu ya. Apa ini kata ayah saya itu? Ini buat daftar sekolah sepak bola.
Dilihatlah. Ya memang lah daftar itu murah. Kalau dulu itu 5.000 daftar mau Buat masuk masuk gitu. SSB. Iya, mau masuk SSB itu daftar 5.000. Iya. Tapi pas dilihat-lihat kata ayah saya, buat apa yang kayak gini? Disoek. Apa itu dirobek gitu. Kertas langsung dirobek itu. Buat apa yang kayak gini? Jadi sirna sudah harapan untuk bisa harapan masuk itu. ke pelatihan sepak bola gitu ya. Nah, setelah itu barulah saya kenal sama alumni yang bernama Jang Hilman itu. Jang Hilman ya. Ustadz Bogel. Ustadz Bogel ya, Ya, itu nama Ustadz Bogel. bekennya Ustadz Bogel. Bekennya itu Itu Ustadz teman Bogel, saya Oh, ketika di SMK iya, Miftahul iya, itu iya. memang dia punya keunikan. Iya. Dia itu mirip Bung Haji Roma Irama. Iya. Viral tuh di pondok beliau. Iya, dulu itu saya sebelum mondok ke sini itu saya ketemu dulu sama dia. Pas waktu acara pernikahan adiknya. Iya, Adiknya saya ketemu, terus dia menceritakan tentang di Bayasari itu bagaimana tentang pendidikan prasarana bagaimana. Iya. Lalu besoklah saya sama ayah saya datang ke sini untuk lihat-lihat, untuk Survei. survei lah, Lokasi, ya. istilahnya survei lokasi. Nah, setelah itu belum ada ketertarikan, jujur ya, belum ada ketertarikan. Namun ketika itu saya ke ayah saya itu, udahlah ke Tasik aja dulu. Mau Jadi ke Salopa aja, sebelum gitu. ke sini itu Ustadz Ade sangat tertarik ke Baitul Hikmah Iya. sebenarnya ya. Tapi sebelum ke Baitul Hikmah, Ustadz Ade punya cita-cita pengen jadi pemain sepak Iya, bola. itu yang dia. padahal kalau boleh telusuri, ayah Ustadz Ade itu sebagai Ustadz punya lembaga, memang patoja iya sekali. Iya, iya, kontradiktif dengan latar belakang Ade yang sebagai Ustadz Kiai tersohor di daerah Majalengka dan juga sudah terpandang punya nama lembaganya, terus anaknya malah bercita-cita sebagai pemain sepak bola. Tapi nggak salah sih, nggak salah, karena media dakwah bukan hanya sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai pemain bola pun bisa. Iya. Seperti Muhammad Salah Salah. yang nggak punya salah Iya. gitu ya. Baik, itu Pak Ade sekelumit tentang bagaimana latar belakang kok bisa mondok di sini. Ternyata awal mulanya memang tidak ingin, tapi karena kemauan orang tua sehingga Ade bisa mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 ini. Udah jodohnya lah gitu, udah jodohnya di sini ya. Sudah kepalang. Nah, bukan udah jodohnya di Udah sini jodohnya. mondok, Iya. ya udahlah. Awalnya dipaksa, Iya. tapi karena paksaan tersebut jadi biasa. Iya, Baik, betul. itu mungkin sekelumit tentang bagaimana awal mondok Ustadz Ade. Ini saya juga penasaran nih, pengen nanya-nanya, bincang-bincang sama Ustadz Ogi yang udah pengen ditanya dari tadi nih. Mang Ogi, iya Ustadz Ogi. Ya, Baik Ustadz Ogi, alhamdulillah. kalau baik. lihat Ustadz Ogi ini seperti kembaran Afgan ya. Masya Allah. Afgan yang Terima kasih ya. Afghanistan. bukan Taliban bukan, tapi Afgan yang dicintai sama Rosa gitu ya. Oh iya, itu Masya kalau Allah. kata bahasa Sundanya itu api-api ganteng. Apa ya? saya tertipu di profil Ustadz Ogi karena lihat profilnya, masya Allah itu beauty-nya Kayak Ricky Harun. iya Ricky Harun. Memang kalau di Kalau Facebook kata- kan biasa iya. itu kan bisa ada diedit gitu kan, tapi Terus pada kenyataannya Mang kayak Ogi- gini. Mang Ogi, di kolom-kolom komentar itu ternyata banyak yang komen itu wanita-wanita. Cewek-cewek. ya. Santria. Santria. Ketika hari Jumat mungkin mereka pegang HP terus lihat foto Mang Ogi, ngefans mereka. Ya. Karena mungkin mereka belum melihat aslinya Mang Ogi seperti apa. Kalau lihatnya mungkin dia tangan Ya, gitu. tapi kan itu hanya foto gitu kan. Foto, iya. Kadang tertipu sama foto, Ya. tapi aslinya Tapi Masya Allah. Alhamdulillah. jangan Alhamdulillah. ini untuk netizen jangan tertipu lah. Baik, Harus bisa memilih siap. dan Mang Ogi mondok ke Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah tuh dulu tahun 2009. Terus beda 1 tahun Iya, bersama Ya, saya. satu tahun sama saya. Cuma Sekitar sekelas, 2009 ya waktu itu ya. Konon katanya kan saya pernah seasrama sama adik Anda ya. Hmm. Adik Anda dari beda ibu ya, tapi cuma Ya, sudah dianggap sebagai Cuman adik. itu ya adik saya beda ibu, tapi dia yang lebih awal mondok ke Namanya sini. sama. Ada Namanya Ade Kalau ini Hilman. mah ada Hilman Rosidi, kalau itu mah ada Hilman Anawawi. Kalau Ada iya, Hilman. Aridwani. 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 Kalau Aridwani. kalau kata kelasan saya itu ada Hilman Soleh,
Nah ini ada Hilman kurang soleh. Nah gitu. Tapi nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ini yang saya suka dari ini, Tito. Yang nggak gitu dia juga. Itu tawado. Padahal iya. Baik, Mang Ogi. Ya. Sebelum mondok ke sini saya pernah dengar isu-isu. Isu-isu yang mungkin sedikit memberikan suntikan motivasi ke saya. Katanya Mang Ogi dulu sebelum mondok itu punya pengalaman yang amat begitu perih sekali. Terutama Ustadz Ogi terjun di masalah ekonomi dulu. Ya waktu itu kan sebelum masuk pesantren tuh saya kan keluaran dari sanawiyah ya. Iya. Dari sanawiyah Al-Maksum Al-Usma tuh. Nah dulu itu ketika mau mondok ke sini kan adik sudah lebih dulu ke sini. Iya. Kemudian kakak juga udah lebih dulu karena kakak saya sama adik saya juga keluar dari sekolah SD, dia langsung mondok. Tapi kalau saya sih memang kepikirannya kan ambisi itu pengennya usaha gitu kan. Usaha untuk seperti teman-teman seperti teman-teman saya yang di kampung ya. Di kampung kan ketika dia usaha gitu cari ya itulah cari rezeki misalnya. Soalnya saya dengar dari adiknya Ustadz Ogi ini kebetulan yang dulu membiayai yang membekali Ustadz Ade ternyata itu Augi sendiri ya yang bisa dibilang terjun di pertanian, terjun di perekonomian sebagai entrepreneur. Dan dulu saya bikin pernah tuh kan di kampung saya tuh ada kerajinan tangan ya, kerajinan tangan yang bikin sapu tuh, bahkan dia ekspornya ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta. Itu dari kampung saya Cimuncang gitu kan. Kampung Cimuncang City gitu. Nah itu kan mungkin dari Bekasinya diedarkan deui Kak. Diedarkan lagi ke kampung yang lain. Jadi gitu ada kan. calonnya lagi. Padahal harga di kampungnya itu berapa? Di kampungnya itu kalau nggak salah sekarang ya harga sekarang tuh sekitar 10.000. 10.000 Kalau diekspor keluar, kalau diekspor keluar ada yang bahkan mencapai 20.000. Kan terus kok bisa ya kan awal-awal Ustadz Ogi itu terjun di dunia bisnis, terus di pertanian juga sama kata Ustadz Ade. Terus awal-awal kepengen mondok, apakah sama seperti Ustadz Ade dipaksa sama orang tua atau keinginan sendiri? Nah kebetulan waktu itu kan ngelihatnya adik-adik pada pesantren gitu kan. Kakak juga pada pesantren, kebetulan bapak juga saya dulunya alumni sini. Alumni sini bahkan orang tuanya minimal kan kalau istilah Sundanya minimal maneh nyaah ka pesantren teh anak maneh sina aya nu pesantren. Tah bahkan ada nya Syekhuna apa dulu bilang seperti itu, minimal maneh nyaah ka pesantren teh minimal anak aya nu indit ka pesantren. Jadi sebagai tanda bukti ayah Aogi cinta ke alma maternya dengan cara memasukkan anaknya ke pesantren. Dulu bahkan bapak saya kan dapat juara, ada yang tetangga gitu, ada yang simpatisan malah pengen pesantren diantrinnya sama bapak gitu kebanyakan. Sebagai pembimbing santri baru gitu ya. Dulu kan masih kalau saya masuk tuh kalau nggak salah masih ya di masjid juga itu santri itu masih berapa gitu, masih bisa mahilah hiji. Ya masih cukup gitu istri sama pameget putra sama putri ya putra sama putri. Maaf ya jadi ngomongnya nggak apa-apa pemirsa karena ini natural ya, kita podcastnya natural. Kebetulan teman-teman yang saya undang ini Ustadz Ogi sama Ustadz Ade ini Sunda Tulen, jadi kalau bicara Indo tuh ada logat-logat Sundanya gitu ya. Bahkan dulu tuh bapak saya dapat juara kan ya, kembali lagi dapat juara purah bawaan santri gitu kan. Kalau istilah Sundanya tukang bawa-bawaan santri ke sini. Nah dulu jadi siar tuh kan. Iya. Bapak saya bawain santri terus jadi siar. Tuh kan putra akang ge di pesantren, ayeuna putra abdi ge hoyong ke pesantren gitu kan. Makanya eta alhamdulillah gitu kan jadi sebuah motivasi untuk tetangga, untuk keluarga. Bahkan sekarang kan alumni dari Cimuncang semakin banyak, alumni bahkan ada alumni senior. Nah itu kan
justru bapak saya masukin anaknya ke pesantren tuh biar supaya orang tuanya itu deket gitu. Bapak saya tuh semakin deket ke pesantren, bahkan bulanan geda merasa punya anak di pesantren. Nah itu jadi, nah kan ini kembali lagi ke awal kan ditanya itu awal bisa masuk pesantren gitu ya. Bisa masuk pesantren tuh ngelihat kakak udah pada pesantren, anak udah, sedangkan orang tua saya itu di kampungnya itu ya bisa dibilang gimana ya, public figure gitu Bu. Jadi sudah tersohor lah. Lamun istilah Sundanya, kalau istilah Sundanya ya ngarana pupuh lembur apa kumaha ta? Tokoh lah. Tokoh kiai lah gitu mah. Maknya sebagai anaknya gitu kan. Maknya sebagai jadi anaknya timbul kesadaran sendiri. Enggak. Awalnya enggak. Awalnya enggak. Maknya sebagai anaknya kok kan ngelihatnya bapaknya tukangnya mematahan barudak gitu kan. Tukang sebagai pengajar mudaris ngawurukan barudak. Maknya anaknya erek usaha bari geus ngelihatnya penampilan si Ganu di luar gitu kan. Nah kayaknya akhirnya bapak saya kan ngobrol-ngobrol sama kakak sama adik, gimana ini si Ogi gitu kan. Ini dulu kan ya gimana ini si Ogi kumaha kalau di pesantrenkeun wae gitu kan. Di pesantren Melang budak teh jadi ya adug-adugan ya guys. Sudah tahu dunia luar terlalu dalam gitu. Sudah apal dunia luar kumaha gitu, kumaha mun di pesantrennya. Akhirnya badami hasil gitu. musyawarah. Kakaknya termasuk mama, adik, bapak juga semuanya gimana Gi kalau mas pesantren? Enggak kata saya gitu. Enggak mau tuh. Jadi kan Ustadz Ogi menjawab secara spontan menolak. Embung kumaha di pesantren urang mah da teu bisa ngaji. Sedangkan di pesantren mah kan sudah terkenal ke masyarakat teh. Di pesantren mah kieu ngaji kieu. Tapi kan pada akhirnya ketika orang terus dirayu sama keluarga, ayo mas pesantren dah moal atuh keke. Enggak bakalan. Itu berapa lama sehingga Ustadz Ogi bisa takluk dan mondok di sini? Itu sekitar 1 minggu lah. 1 minggu. Ya, terus berusaha tuh keluarga tuh pengen kan otomatis timbul broken home. Jadi bosan di rumah karena tekanan-tekanan keluarga sedangkan itu yang jadi kendala. Terus saya terngiang-ngiang bahwa kok heueunya gitu kan. Adik-adik kakak kau pada mas pesantren manya urang hanteu kan ujung-ujung nama. Ada kesadaran itu ketika Ustadz Ogi sedang sendirian setelah menelaah dan juga meresapi semua pembicaraan dari pihak keluarga yang menginginkan supaya Ustadz Ogi masuk pesantren, pada akhirnya sadar dengan sendirinya. Pada akhirnya saya timbul kesadaran saya pengen mondok. Berarti bisa disimpulkan kedua teman saya ini kedua-duanya sama atas permintaan dari pihak keluarga. Baik, kan tadi di topik utama ini tentang cinta suci atas restu sang murabi, yang dimana ini merupakan salah satu keinginan dari semua santri yang mondok di pondok pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari, istilahnya dijodohkan sampai tuntas. Kalau dilihat dari segi perjalanan, mungkin teman-teman yang ada di sini tuh ya Ogi sama Ade sudah masuk ke dalam kategori lulus dalam mengaji, ngaji kitab kuning dan juga dapat kitab telingaan. Kalau dalam bahasa Sundanya kitab celian juga dapat, dikasih sama guru, ya sama guru dapat ilmu, dari guru juga diberikan jodohnya juga. Tapi kan itu bukan berarti suatu perjalanan yang mudah. Itu melalui fase-fase yang sangat sulit. Kalau boleh tahu Ade, dulu Ade mondok di sini itu di pondok pesantren Miftahul Huda 2 sebelum menjadi alumni pernah terjun di bagian apa saja di kesantrian? Kalau dulu saya itu waktu dulu saya habis beres SMK di atas, saya dulu ke bawah ke asrama Tahosus dulu, langsung jadi kepala kobong yang
kepala kobong 5C kalau nggak salah yang itu. Di sebelah sana ya? Ya, yang di bawah tangga itu, yang di bawah tangga. Lalu setelah itu saya kalau nggak salah ikut ikut kerja, namun kayak nggak kerja itu saya itu ya gimana ya kalau kerja itu bosan-bosanan nanti Iya. Bosan-bosanan itu kadang berganti-ganti posisi. Iya, itu kalau kayak di sini sudah merasa bosan pindah ke sana. Nah, itu saya. Gitu. Nah, itu saya. Jadi pengalaman saya itu ya jadi gimana ya? Kalau belum sebenarnya itu saya itu udah terjun ke pembuatan lemari udah pernah gitu kan. Kalau di bawah itu. Mebler. Iya, mebel. Kalau dulu sama Mang Ija. Nah, kalau dulu sama Mang Ija. Bengkel. Saya pernah. Itu saya. sama Mang Waid. Iya, kalau dulu itu belum sama Mang Waid, sama Mang Nia. Mang Nia, iya. Bang Sogir dulu. Iya, kan? yang itu dulu yang itu yang itu ya. Diajarin sama Agus langsung kan dulu. Iya. Supaya ada generasi supir kan dulu. Nah, terus dari sana saya merasa bosan lagi gitu kan ya. Merasa bosan lagi, terus saya ikut salon. Nah, Salon tim sound system. Tim sound system bukan salon itu. Kalau salon itu dalam bahasa Sunda ya, Oke ya. Salon itu tempat dicukur. Ya, salon dicukur. Atau perawatan wajah. Ya, perawatan. Maaf ini Maka saya sempat ale tadi. Ya. Pernah terjun di gini. salon tapi wajahnya sangar. Bukan salon kayak gitu, bukan salon kayak gitu. Jangan salah paham dulu, salah paham dulu. Mungkin tapi maksud Ade itu sound system. Pernah dulu saya ikut-ikut sama Bang Oni gitu kan ya, sama Mang Imam, sama Mang Hamdan dulu kan pernah Mang Hamdan itu kan ya. Iya, Mang Hamdan. Bahkan sebelum Hamdan tuh ada yang berbarengan sama Udin tuh. Udin. Oh, si Samsul. Nah, itu dulu ya. Saya pernah itu. dulu. Iya. Cuma gak beres dikarenakan saya kan bosenan. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Sundanya tulus, setelah itu saya bosen lagi lah. Gitu kan ya, bosen lagi lah. Terus saya gampang bosen lah. Iya, gampang bosen. Kalau saya masalah pacar ada bosennya enggak? ya itu mah privacy. Nanti loh. Pas ada sesi. Itu topik berikutnya itu. Tenang. Mohon bersabar. Baik, Mak Ade, berarti secara tidak langsung setelah saya cerna dalam tanda kutip pembicaraan Ade dalam bidang kesantrian, ternyata hampir rata-rata di bidang pekerjaan ya. Banyak pekerjaan. Kalau di santri grup kar namanya grup kar. Itu. Tapi menurut adik saya Tatang Suryana, iya. Dia juga pernah di kepala kobongi oleh AAD. Oh iya. Dulu saya dikasih amanah lah sama Teh Haji Ima, katanya mau nggak kepala kobong di santri SMP. Kata saya jangan mikir-mikir, jawabannya ada dua. Iya. Jawabannya ada dua itu. Iya. Jawabannya itu sama Teh Haji itu. Jangan ada jawaban kumaha tilangkung Teh Haji. Bahasanya itu kayak gitu. Iya. Jadi bahasanya itu ya atau tidak. Saya kan bingung itu. Ya udahlah, iya aja dulu. Ya saya berpikir ya saya siapa di sini gitu kan. Kalau nggak nurut ya bagaimana gitu kan. Ya udahlah, saya langsung ke atas ke SMP. Nah, pas waktu saya pertama kali jadi kepala kobong di SMP, kebetulan sekali saya kepala kobong adik Henry. Oh iya. Tatang Suryana. Suka cerita dia sama saya. Ya alhamdulillah dia itu anaknya penurut banget, alhamdulillah gitu kan. Karena sebelumnya dia itu di kepala kobong oleh Ustadz Yaya Mulyadi. Iya, itu yang sangat gemoy sekali. Sangat dia cintai. Gemoy. Iya, gemoy. Jadi kalau jalan itu penghayatan. Penghayatannya jadi banyak. Dia dihayati. Sekarang diganti sama Ustadz Ade yang kekar. Wow. Itu kan drastis. Sempat sok adik saya. Sempat sok awalnya dikasih sama kepala kobong yang gemulai, yang dikasih kepala kobong yang baru yang wajahnya sangar. Tapi setelah ditelaah, dipelajari, ternyata kata adik saya, Ade juga baik sekali orangnya. Baik. Alhamdulillah. Memang pada hakikatnya dari orang itu kan biasanya ada yang kelihatannya sangar tapi hatinya cari bel. Bukan, ada yang kelihatannya tapi memang pada hakikatnya dia itu saking nyaah, kalau istilah Sunda nyaah tuh sayang lah, saking sayangnya dia ingin anaknya itu mungkin lebih terdidik, maksudnya kan supaya ada apa itu istri antara anak kobong sama kepala kobong. Jadi jangan melihat buku dari covernya, tapi lihat isinya. Kayak kata Ogi lah,
lihat Ogi itu kayak preman tapi hatinya ya sama aja gitu. Jangan melihat Ade dari kesandarannya. Jangan melihat profilnya. Tapi hatinya itu luar. Wah. Jangan lihat foto profilnya. Iya. Nanti Anda tertipu. Nah, ya betul. Jangan melihat foto profilnya. Karena sekarang tuh banyak filter. Banyak filter. Di Instagram aja udah tuh kan. Di Instagram. Makanya kalau saya merekomendasikan ke MUI, ya ayuhan netizen, Wah. sampai tertipu dengan wajah Mang Ogi. bahkan dulu itu sebelum ada di IG kan, di IG sekarang kan udah banyak filter kan. Iya. Bahkan itu sebelum ada sebelum- MS Glow. nah Iya. Sebelum ada sebelum Orina. Amorea. ya Sebelum sebelum ada itu. Saripo Haji. iya sebelum itu Iya. udah cemerlang begitu, apalagi sekarang. Jika Anda Maka saya pengen cekrek satu kali pun bisa jadi bodas seketika. Rusak kameranya. Nah itu. Baik, Mang Ade, saya jadi gak kuat pengen ketawa ketiwi sama teman-teman yang memang Ya, itulah. lama belum bisa bersua. Nah, Pak Ade ini kan memang kalau di pondok udah sekitar 9 tahun ya atau 11 tahun. 11 tahun di pondok. Tadi saya dengar katanya Pak Ade terjun di grup KAR, di bagian santri, jadi pernah di kepala kobong SMP, SMK, dan juga terakhir Pak Ade menjadi rois asrama Samawa yang kuliah. Mendengar-dengar katanya Pak Ade pernah terjatuh, istilahnya sangat sedih ya ketika ditinggalkan oleh ayahanda tercinta, yang memang itu yang menjadi finally Ade sehingga keluar dari pondok pesantren Miftahul Huda 2 ini dengan perasaan yang amat begitu berat sekali. Saya juga turut belasungkawa pada saat itu, merasa terpukul ketika mendengar Ade keluar dari pondok pesantren yang konon katanya ingin melanjutkan perjuangan ayahanda. Bagaimana perasaan Ade ketika mendengar ayah Ade itu meninggal dunia pada saat itu? ya pertama-tama ketika saya mendengar ayah itu meninggal gitu kan ya. Jadi sebelumnya itu kan ayah saya itu telepon 1 hari ke belakang gitu, telepon sama saya. Mau janji mau ke sini dia. Mau lihat saya, mau lihat adik-adik gitu kan. Mau mekelan lah, ngadrahi kalau bahasa Sundanya itu. Mau ke sini udah telepon mulu itu. Nah, nanti ayah ke sana hari Minggu gitu kan. Mau apa aja dipesen gitu kan. Ayah suka kayak gitu kan. Itu pesan terakhir berarti ya? Iya, pesan terakhir. Pesan terakhir itu saya waktu lagi di Pangandaran sama Sayyihuna Aebeng, Haji Ebeng. Dia itu nelpon sama saya. Nah, yang jadi pertanyaan itu 1 minggu sebelum ayahanda mati itu, meninggal itu, yang diobrolin itu cuma satu. Apa tuh? Mau ke sini? Setiap nelpon mau ke sini, setiap nelpon mau ke sini. Mungkin sudah ada iltifat kali ya? Iya. Iltifat buat terakhiran berjumpa sama Ade sama adik-adiknya. Iya. Terus ketika mendengar ayahanda Ade meninggal itu dengar kabar dari siapa? Saya dengar kabar langsung dari ibu saya. Ibu saya. Pas waktu pagi-pagi pukul 6 saya pas lagi ngopi, saya nggak ada perasaan apapun itu kan, nggak ada firasat apapun ya. Terus kok nelpon, kata saya, kok telepon. Sebenarnya sih malam juga, pukul 11 malam. Iya. Malam Minggu kalau nggak salah kan, meninggal itu Minggu ya, pukul 6:30. Pukul 6:30. Jadi pas waktu jam 11 itu ayahanda telepon. Kata saya, kok nggak biasanya ayahanda nanti pukul 11 telepon, ada apa ini? Nggak keangkat sama saya dah. Iya. Soalnya gini, kalau mau ditelepon lagi takut ayahanda lagi istirahat. Ya udahlah, nanti aja besok lagi, kata saya. Besoknya ayahanda telepon lagi. Yang telepon itu pas diangkat, kata saya ke ibu saya, ya gitulah doanya. Bapak Jadi udah sudah tiada. baik, Iya. Bapak sudah baik, Bapak sudah tidak ada di dekat Ade. Terus mungkin kan di sana ada beban mental yang sangat down sekali. Pasti. Down sekali, seakan-akan tidak ada
firasat apapun dan juga kabar sakit-sakitnya itu mungkin sakit biasa ya, sakit biasa. Padahal ada juga nggak dikasih tahu tuh sakitnya apa. Enggak. Dengar-dengar dari ibu bahwasanya ayah sudah meninggal, sudah baik, itu pasti saya juga merasakan apa yang Ade rasakan. Terus bagaimana, kan Ade di sini punya adik-adik 2 perempuan, yaitu Dek Sania dan juga Dek Nadia. Bagaimana menjelaskan sama adik-adik Ade? Pas waktu saya mendengar ayah saya sudah tiada, saya bingung bagaimana cara menjelaskan saya kepada adik-adik saya. Toh saya kan gini, kalau saya sih kalau misalkan sekarang dikasih tahu gitu ya, saya kan maklum saya laki-laki gitu kan. Kalau misalkan saya mendengar kabar gitu, terus sekarang cara menyampaikan ke adik-adik saya bagaimana, bingung itu saya sementara itu ya. Terus saya telepon lah ke pengurusan Santri Putri tanpa diberitahu. Iya, tanpa diberitahu. Habis nelpon saya kasih tahu sama pengurus Putri kejadiannya kayak gimana. Lalu pengurus Putri juga sudah memaklumi. Tidak diberitahu bagaimananya, cuma pulang aja, suruh pulang. Iya. Ada apa? Ya udahlah pulang aja gitu kan. Kalau misalkan diberitahu ya takutnya itu bagaimana. Pukul berapa tuh dikasih tahu? Pukul 6:15. 6:15 menit. Ya, pagi-pagi. Iya, pagi-pagi itu. Pagi-pagi pukul 6 saya ditelepon sama ibu saya. Pas ditelepon itu saya kan langsung shock, jadi gak keinget sama adik-adik gitu kan. Langsung shock itu kayak gimana ya? Terpukul. Kalau bahasa Sundanya itu hanjakal gitu. Kalau hanjakal bahasa wengi gitu. Kecewa gara-gara diri sendiri gak ngerespon telepon dari ayahanda untuk bisa datang ke sini ya. Iya, saya bisa merasakan apa yang Ustadz Ade rasakan, bagaimana saat ketika di sini sedang betah-betah mondok, sudah dekat dengan murabi yaitu dengan Syekhuna Aecep, sudah lagi klop-klopnya di asrama Samawa, dengan teman-teman staf juga sedang berbaur, tapi dapat telepon yang memang itu, kalau saya di posisi AAD sama mungkin perasaannya seperti itu, apalagi punya adik-adik, menjadi seorang kakak, di samping menjadi seorang kakak yang hatinya sedang hancur tapi harus menutupi kehancurnya itu karena untuk bisa menenangkan adik-adiknya begitu. Buat AAD pesan dari saya, karena mungkin Ade langsung dideklarasikan sebagai pimpinan pondok pesantren ya di sana menggantikan ayahanda. Mudah-mudahan Ade bisa mengembangkan lembaga yang dulu pernah dipimpin oleh ayahanda Ade. Doakan saja. Baik, jadi sedih saya mendengar cerita dari Ustadz Ade Hilman Ar-Rasyidi yang mungkin saya mudah-mudahan tidak mengalami, tapi kan saya juga turut berbelasungkawa karena pernah ziarah juga ke rumah, pernah tajiah ke rumah Ade. Aduh, pengen pindah frekuensi nih. Dari yang sedih saya pengen ke hal-hal yang kocak nih. Mang Ogi. Mang Ogi di santri dulu Mang Ogi terjun dalam bidang apa saja? Kalau di santri itu dulu ada yang segi bangunan tuh kan, segi bangunan. Nah di segi bangunan tuh pas awal masuk pondok tuh langsung, kalau nggak salah langsung, bahkan Syekhuna Agus dulu yang mimpin segalanya itu, mimpin segalanya maksudnya kan di bidang bangunan segala macam tuh dia langsung bahkan saya dulu eta budak anyar ka dieu gitu kan, istilah Sundanya gitu. Jadi langsung budak anyar jadi langsung gitu kan. Maksudnya saya dari awal masuk pondok pesantren sampai kemarin sebelum keluar tuh selalu gitu dikasih masukan sama guru ya. Bahkan kalau istilah Sundanya itu nunutur buntut. Iya. Nah nunutur buntut, bahkan saking ininya kan dulu geus tong mikirkeun naon cenah milu jeung aing. Nah kan gitu, bahkan ada bahasa seperti itu kan. Terus gini, pengalaman yang paling histeris nih, katanya Santri Putih pernah histeris sama Ogi. Itu ketika apa ya? Pernah histeris jadi Ogi gitu ya. Oh, itu waktu dulu. Waktu dulu kan ketika lihat Ogi di profil Facebook kan memang banyak yang like and love ya, love ya.
Terus ketika Augie ke komplek katanya perempuan itu histeris. Itu sedang apa sih? Itu dulu jadi ketika saya tuh coba tampil ke depan tuh kan banyak tuh sebenarnya banyak ceritanya itu. Hitobah kali ya. Ada acara hitobahan tuh menampilkan sebuah sebuah karya kreasi. Nah, dulu tuh ada lomba dakwah, Adek. Dia ada lomba artis dakwah. dulu, Bang. Artis dulu itu saya bisa, tapi sekarang dicoba lagi ya. Hararese gitu. Nah, itu tapi ya kalau dulu mungkin saingannya belum seperti sekarang gitu. Mungkin ada ketika di kelas itu lawannya itu nggak sebagus yang saya utarakan di panggung gitu. Makanya ketika saya tampil ke depan itu, woi, harus ini turun. Bahkan ada yang bilang, woi turun, nagen woi gitu. Woi turun lu ngapain? Jadi saya dicuek aja diem gitu. Itu untuk melatih adrenalin tampil ya. Nah, justru itu melatih mental, itu melatih mental itu. Nah, dulu tuh saya katanya Augie pernah ya ke komplek Putri lagi bawa itu bawa nah itu kayu bakar. Ya kebetulan dulu itu kan ketika ada kayu bakar datang tuh kayu bakar dari kolbak tuh dari kolbak mini datang. Nah, waktu itu tuh ada kesempatan tuh untuk ketemu untuk lihat santria tuh. Kalau dulu ada kesempatan bawa suluh tuh kan kahiji gawe orang bisa nepi sampai dulu tuh ketika banget curumut wajah biasa aja tuh pakai cuci muka dulu gitu supaya kelihatan lebih glowing gitu, kelihatan lebih glowing. Padahal pakai sabun yang ditempel dinding. Itu jelas santri ya. Dinding. Betul. Sabun satu kobong bahkan gak punya gayung semua, yang ada piring plastik di bak, sabunnya nggak bawa, ada di dinding. Wah, itu sabun rezeki. Betul banget ya. Itu. Betul banget, saya ngalamin waktu itu ada sabun nempel. Pantesan wajahnya seperti ini. Ada sabun. Itulah santri. Santri kebersamaan. Kan. Kebersamaan, keindahan juga. Masya tapi bukan berarti untuk kedepannya itu disaruakeun. Jangan diikuti sama teman-teman di luaran rumah sana. Ya. Soalnya ini adegan berbahaya. Hiji sabun kusararea berjamaah. Kenapa dengan berjamaah menimbulkan faedah-faedah tersendiri? Nah, dulu tuh ketika ngambil kayu bakar diantrin ke komplek perempuan, dulu itu bahkan pakai baju yang biasa aja itu disalin dulu. Wah, harus keren, harus ganteng maksimal kali ya. Ganteng maksimal karena kan pengen dapat poin, kelihatan dapat poin gitu. Bahkan ketika itu saya dulu pernah ganti baju. Duh, ieu mah soeh euy. Nah, gitu. Ieu mah soeh. Ya akhirnya saya ganti lagi tuh baju. Nah, ketika bawa suluh itu wah, jadi Sadria tuh di pagar-pagar ya, sama di pinggir kolam. Di pinggir kolam itu katanya mereka lemparin bunga sama potnya. Lemparin bunga. Itu kabar dari siapa? Kabar burung itu. Kabar burung itu. Di chat dari saudari siapa ya? Saudari Ici katanya dia ngechat dulu Augie pernah dilempar bunga tapi sama potnya. Saya itu pas mungkin itu ada, cuman seingat saya memang nggak ada sih yang sampai ya sampai sama benar netizen dengan segala bacotannya. itu mungkin ya netizen wajar lah. Maaf orang ganteng kali ya, jadi banyak yang jadi banyak memang saya dulu yang ngefans. Emang dulu Mang Augie emang putih. Memang putih. Ya. Cuma ada sedikit gangguan. Baik. Bahkan saya dulu kerja di pesantren itu istilahnya ngabdi ya. Iya, ke murabi kita ngabdi sampai dulu hadekeun tower. Oh iya, yang dulu
Oh, jatuh dari tower itu dia. Naik tower radio. Iya. Radio sama Ustadz Asun ya. Sama Ustadz Iing. Iya sama Ustadz Asun ya. Ustadz Iing yang punya ini. Itu ketinggian 30 meter kalau gak salah ya. 30 meter. Kalau Ustadz Asun mah jatuh ke bawah langsung tangannya patah. Kalau Ustadz Ogi sebelum jatuh ke bawah ke pohon dulu nyangsang gitu ya. Enggak. Ustadz Asun yang ketangkal. Yang ketangkal itu tangannya sampai patah. Iya. Nah, kalau saya itu langsung ke tanah. Sama Ustadz Rifki ya dulu. Iya, Ustadz Rifki sama ini dulu. Tapi ada cedera enggak? Nah, itu alhamdulillah ya mungkin kuasa kasih sayang Allah ke kita masih diberi kesempatan barokah menjadi seorang santri. Nah, Allah berikan keselamatan buat Masya Allah itu tidak nyeri sama sekali. Tidak sakit sama sekali. Baik, ini Aogi sama Ade nih. Sekarang kita mulai masuk ke ending ya nih. Masalah asmara. Wah, asmara Ade nih. Aogi ini yang banyak, dia mantannya Babalatak. Saya Ade dulu. Katanya nih, sebelum ada pernikahan masalah part 2, Ade ini pernah bergejolak hatinya sebelum dijodohkan dengan Ustadzah Ai Fadilah yang menjadi Roisa Sati Putri. Bagaimana ceritanya Ade memutuskan si dia yang menjadi tambatan hati, dan saya pernah nih menjadi saksi akan kisah cinta sebelum ke Ustadzah Ai Fadilah. Bagaimana memutuskannya? Jadi gimana ya? Ini mohon maaf ya Bu Ai Fadilah yang menyaksikan di rumah, jangan baper ya, karena kita berbicara masa privasi masa lalu ya, untuk masa depan. Silakan Pak. Jadi memang sih sebenarnya kalau semisalkan kita udah menyentuh terhadap masalah romantika percintaan gitu kan. Romantika percintaan pasti setiap orang itu mempunyai cinta gitu kan ya Og ya. Ya pasti itu. Ya pasti manusiawi semua orang. Kan? Manusiawi setiap orang itu pasti mempunyai keinginan. Nah keinginan. Nah sebelum saya menikah sama Bu Ai Fadilah yang sekarang sudah menjadi istri saya gitu kan. Istri saya tercinta gitu. Ya dulu kan sebelum saya nikah ke Teh Ai, saya dulu pernah dekat dengan siapa? Boleh disebutkan jangan? Sama saya aja ya. Ya sama seseorang dengan inisial I. Sama seseorang dan juga ada Ida. Itu bukan inisial itu. Saya membongkar. Itu bukan, bukan inisial itu. Itu bukan inisial itu, tanda tangan KTP itu. Itu kan lama ya perjalanan cintanya. Ya bisa dibilang lama, bisa dibilang sebentar ya lama lah segitu mah. Berapa tahun Pak De? Belum setahun itu, belum. Setahun udah. Tapi ada setahun. Udah kalau ada di bunga sedang mekar-mekarnya. Ya, kalau di bunga itu sedang mekar-mekarnya. Sudah ada kumbang yang mendekatinya, berarti sedang mekar-mekarnya. Ya, iya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi dulu itu saya pernah dekat sama dia, sama Ida. Tapi saya punya prinsip, dia juga punya prinsip gitu. Bagaimana? Saya mempunyai keinginan, dia mempunyai keinginan. Cuma saya pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa gitu kan. Masya Allah. Ya itu kan sebuah prinsip ya, sebuah prinsip. Adapun kalau nanti jadi jodoh atau enggaknya itu kan itu sebuah ketetapan dan ketentuan Sang Ilahi gitu kan. Jadi pas ketika saya mendengar saya mau ke Ai Fadilah, pas Ida mendengar saya mau ke Ai Fadilah, ya saya kan sudah mempunyai prinsip masing-masing. Ketika itu pun tapi kan jatuh hatinya. Iya, jatuh pasti jatuh. Hancur lah. Rungkad. Ya rungkad Siti. Jadi soalnya saya melihat raut muka Pak Ade ketika dijodohkan sama Bu Ai Fadilah, meskipun suka bersenaguro sih sama Bu Ai Fadilah, tapi gak menyangka dia bakal jadi istrinya begitu. Ya itu pasti setiap orang pasti mengalami hal-hal yang sulit seperti itu. Masalah percintaan itu hal-hal yang paling sulit, Pak Hendri. Masalahnya itu masalah hati. Iya banget. Ya betul. Anda merasakan berapa kali? Kalau Ade itu cuma 1 tahun, saya 5 tahun. Maaf ya. 5 tahun perjalanan yang panjang sekali. Jadi memang semua orang itu pasti mempunyai titik jatuhnya lah, jatuhnya. Namun saya mengingat-ingat lagi, kalau semisalkan saya tetap memaksakan, saya nggak mau. Ya, saya keinginan sendiri. Cuma saya teringat pepatah ayah saya gini, yang teringat-ingat, yang terngiang-ngiang sama saya. Boleh bahasa Sunda? Silakan. Kata ayah saya kayak gini, bapak mah teu butuh si Ade jadi pinter,
Itu kata bapak. Bapak mah teu butuh si ada yang bisa jadi naon. Iya. Hiji nitip ti bapak di mana-mana si ada ngalengkah di pesantren sing menang ridho nu jadi guru. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang jarang ada di seorang santri. Kalau di luar sana mungkin Ya memang. Ya memang. menganggapnya seperti zaman Siti Nurbaya ya. Ya memang kalau misalkan ya memang kalau dilihat dari kacamata, ya memang ini perjodohan. Tapi kan ini syariat. Kalau misalkan ini titah dari seorang guru kepada saya, mau tugas saya sebagai seorang santri yang mondok di sini, samiana. Kalau ke guru itu hanya ada 4 kata. Ta'ziman wa takriman, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Itu yang empat hal yang saya yang terngiang yang di kepala saya, yang diucapkan oleh ayah saya, ridho seorang guru. Buat apa kamu pintar? Buat apa kamu kaya? Buat apa kamu bisa segala rupa? Buat apa alpiah kalau misalkan ketalar 1000 bed? Gitu kan? Tapi gak terus sama guru. Ya, saya bingung, bukan bingung, takut lah. Ketika saya tidak nurut pada guru, ketika saya tidak nurut lah istilahnya. Iya. Takut lah. Misalkan saya pesantren 11 tahun pulang tidak bawa apa-apa. Benar. Saya jujur saya pesantren di sini memang 11 tahun. Lama. Memang kalau misalkan dipikir-pikir ya emang lama, cuman gitu kan dari segi segi pengetahuan, segi keilmuan masih belum sampai lah. Gitu. Belum matang lah. Belum matang. Kalau dibilang belum matang sih belum matang cangor kene lah gitu ya ayah. Cangor kene kalau misalkan belum waktunya. Nah, belum waktunya. Ini karena mungkin ini sudah jodohnya jadi kan di pesantren. Nah, jadi saya punya pegangan dari ayah saya satu, ridho yang menjadi guru. Ridho guru. Ya udahlah. Ya saya pikirnya kayak gini, ya udahlah. Kalau udah mendapat ridho guru, apapun bisa terjadi. Sebab Allah Maha Kuasa gitu kan. Ridho fi ridho walidain. Tapi kan pada akhirnya juga Ustazah Ida Rosidah alhamdulillah berlapang dada dan juga menerima keadaan pahit. Support yang luar biasa buat Ustazah Ida. Jika menyaksikan tetap semangat ya. Insya Allah doa selalu tercurahkan untuk Ustazah Ida, dan Mak Ade pun dengan Ustazah Ai Fadilah disupport juga sama mantan tercintanya begitu ya. Alhamdulillah. Jadi saling mendoakan sajalah. Karena pada akhirnya narimakeun kana naon geus ditakdirkeun ku Allah. Ya, sekarang Aogi. Let's go Aogi ya. Baik, by the way, Aogi ini saya juga sebenarnya tidak terlalu memerhatikan kisah cinta Aogi. Karena katanya Aogi jomblo nih selama 3 tahun, betul? Jomblo selama 3 tahun ya, betul. Masya Allah. Makanya ketika saya dijodohkan mau nggak ada yang cemburu gitu maksudnya kan. Nggak ada yang sakit hati. Nggak ada yang sakit hati. Nggak ada yang perlu ditenangkan. Nggak perlu, mungkin tapi kembali lagi mungkin ke istri saya. Dia kan ada yang disakit hatikan gitu. Tapi kalau saya kan oh iya, teman saya tuh yang sakit hati. Teman saya, Mang Asmin. Nah, iya, Mang Asmin, betul. Dia curhat sama saya, katanya, jadi sama dia. Tapi pada akhirnya dia mendoakan. Tapi kalau itu yang terbaik, kalau itu yang diberikan sama gurunya, saya dukung juga. Tapi awalnya, tahu lah gimana sikapnya. Ya itu kan manusiawi manusiawi itu sebenarnya manusiawi. Tapi kan kita balik lagi kepada takdir yang sudah ditetapkan. Iya, gitu aja. Takdir kalau yang sudah dalam ditetapkan. bahasa kitab hikamnya sawabikul himam latahrukul asoro. Nah, angan-angan tingginya cita-cita dia bisa mentobrak akan keturunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Terus nih, cekidot ya. Katanya Aogi itu dimarahi nih sama calonnya sebelum tahu dia itu calon Aogi. Oh iya, dulu kan dia itu anak buah ya? Termasuk anak buah saya yang di warung Aebeng tuh kan. Warung Aebeng tuh ada 3, di Putri 1, di Kompleks Santri Ostong 1, di Kompleks Santri
di komplek yang gazebo itu buat tamu. Nah itu satu, itu yang pegang saya. Semua yang dulu itu ketika ada musim musim ya pertama bikin warung tuh kan, guys, aing mercayakeun gitu kan, istilah Sundanya, mercayakeun ke maneh, jug maneh nu balanja gitu. Akhirnya saya balanja, nah termasuk istri saya yang pegang warung tuh, yang balanjanya. Iya, padahal belum tahu dia istri mau jadi ke Mang Ogi ya. Iya, saya bahkan tidak kepikiran bahwa istri saya itu bakal jadi jodoh saya gitu. malah yang sering maksudnya begini, yang jaga warung itu bakal jadi jodohnya Mang Ogi. Iya, betul gitu. Betul. Ya kalau istri saya ya betul. Anda salah bicara. Salah bicara maksudnya. Anda lupa. Jadi nggak kepikiran, maksudnya kan nggak kepikiran bahwa istri saya tuh mau jadi istri saya gitu. Iya, penjaga warung itu yang sekarang jadi istri Anda mau jadi istri Anda gitu. Saya bingung. Gimana? Jadi gimana ini? Jadi mana terusannya? Maksudnya begini. Maksudnya jelaskan lagi ya. Itu menjadi istri saya. Bukan istri saya menjadi istri saya. Jadi saya bingung, istri yang mana yang Pak. menjadi istri Anda? Coba jelaskan. Maaf. Bisa diedit. Ya, jangan diedit yang ini. Yang mana istri Anda yang menjadi istri Anda itu? Jadi yang kan, mana? Maksudnya kan yang penjaga warung itu gak gitu. Kepikiran mau jadi istri saya. Gitu. Terus saya gitu. Terus bagaimana perjalanan ketika memang istri Anda menjadi penjaga warung di Wartil ya, warung 3, sedangkan Anda sebagai yang belanjanya delivery ordernya begitu. Bagaimana itu membangun chemistry dengan dia? Apakah bersinergi, satu frekuensi atau malah kontradiktif? Patutnya iya. Nah, pernah satu kejadian Gimana tuh? Saya itu dan belanja lah buat kebutuhan di warung. Iya. Terutama warung si Doi. Ya, terutama warung si Doi kan kebutuhannya saya yang belanja. Supply gitu ya. Saya yang masuk gitu kan. Terus warung saya juga saya sendiri yang masuk. Nah, waktu itu kan ketika warung saya butuh pasokan banyak, kemudian warung ini juga butuh pasokan yang banyak. Nah, pada akhirnya kan banyak sekali tuh yang harus belanja, yang harus dibelanjakan gitu waktu itu. Nah, waktu itu saking banyaknya yang harus dibelanjakan, saking banyaknya mungkin ada lupa gitu ya. Wajar manusia gitu. Manusiawi kadang-kadang lupa. Iya encan. Nah, waktu itu pernah satu kejadian ketika penjaga warung yang ini nah itu salah. Ya kayak orang jadi capek. Anda berantem dengan Doi. Kok kena harus ini kan salah terus. Wajar kan, saya capek gitu. Belanja ke sini bahkan yang saya belanja itu banyak gitu. Hampir kontradiktif berarti ya. Makanya pernah waktu satu kejadian tuh ada istilahnya berantem lah. Iya, berantem. Adu berbicara gitu. Jadi kalau ditelaah itu di sana tumbuh butiran-butiran cinta. Dari rasa marah tersebut kan sebenarnya marah karena perhatian, mengingatkan ke Ogi. Kalau dipikir sekarang, kalau dulu kan mungkin marah semarahnya. Saya nggak suka sama dia, dia pun nggak suka sama Ogi begitu ya. Ternyata jodoh. Ternyata jodoh. Gak nyangka ya. Jadi kalau misalkan dibuat film Indosiar, jadi gini. Ternyata apa? Itu judul film Indosiar kayak gimana? Ternyata jodoh juga. Nah, itu karena makanya ada satu paribasa yang mengatakan bahwa jodoh itu jorok. Iya, jorok. Bahkan nggak tahu lah. Nggak tahu, nggak kepikiran bahwa dia itu jodoh kita. Ya saya juga nggak kepikiran lah. Jodohnya Mang Ogi. Iya. Baik. By the way, dan pada akhirnya kan katanya Ogi dikasih jatah waktu untuk 5 hari itu. Untuk bisa jadi di pelaminan sama Ustazah Ajeng itu berapa hari? 5. Nah, waktu itu kebetulan saya dipanggil. Itu jaraknya
5 hari, bayangin. Masya Allah. 5 hari ketika dipanggil tuh ke hari H tuh jaraknya 5 hari. Iya. Itu secara syariat kan gak mungkin gitu ngumpulin uang sebegitu banyaknya untuk ya ke 5 hari itu. Iya. Gak mungkin. Tapi gitu. kan tapi karena rasa baiknya guru-guru kita di sini, mereka support secara material dan juga secara doa. Ya, itulah yang bisa saya rasakan. Ternyata bukan hanya diurusin masalah ininya, tapi berikut semua diurusin. Nah itu yang bikin saya nggak bisa bangga, syukuri. Bangga dengan alma mater kita di sini, terutama sama guru-guru kita di sini. Baik. Luar biasa. Mang Ogi sama Mang Ade, dan sekarang sudah berbeda status ya, berarti sudah bukan santri lagi tapi sudah menjadi santri yang laku, jadi alumni, betul ya. Bahkan saya ketika menyaksikan AAD, Aogi dan juga 6 pasangan yang lain, kebetulan part 2 ini kan 8 pasangan, kalau part 1 6 pasangan, di part 2 ini saya ketika menjadi master of ceremony, teman-teman saya tuh lihat sambil pegang mic sambil pakai pakaian nikah, karena kata wedding organization. Oh iya, itu kan saya yang menjentul, yang pakai baju nikah tapi nggak ada pasangannya. Itu lihat Aogi menggandeng Ustadzah Ajeng, padahal kenal juga belum ya, romantis juga belum, tapi ketika dipegang jodoh penghayatan ada juga begitu mesra. Padahal Aindri dengan begitu gagahnya pakai pakaian ini keluar dari kode etik ini. maaf keluar dari skrip ini. Maaf ya nggak apa-apa lah, kalau nanti bisa disekat. tolong hargailah perasaan edit itu bukan sekat. Bisa diedit kan? Bisa diedit. Tapi nggak apa-apa lah, saya sudah kebal. Maaf nggak maksud ke sana. Itulah pada hakikatnya kita harus kebal pada netizen kalau kita menjadi orang yang ya itu kan diibaratkan kan netizen itu kan dengan maha benar apa? Maha benar netizen dengan segala obrolannya. Nah itu kan diibaratkan ada netizen tuh ke AA kayak gini. AA kapan? Banyak kan kayak gitu? Pasti banyak. Nanti gitu, soalnya istri sayanya sedang ngaji dulu betah-betah. Nah itu dia. Saya kan kalau dilihat wajah saya masih muda. Kalau lihat wajah Aogi sama Ade udah tua banget. Iya bisa dibilang. Makanya faktor itu yang menjadi peluang Ustadz Ogi dan juga Ustadz Ade ini sholat lebih dulu. Memang pada hakikatnya ini sudah Allah tentukan. Baik karena waktu yang sudah mungkin habis, saya sebenarnya pengen bincang-bincang lebih lama lagi. Ini banyak sekali cerita yang mungkin dirahasiakan ya. Yang pemirsa juga pasti ketawa-ketawi dengerin cerita Aogi yang ternyata padahal jodoh juga, dan juga cerita pilu AAD yang mudah-mudahan saya kasih support, semangat Ade, pimpin lembaganya, mudah-mudahan lebih berkembang lagi lembaga yang sekarang. Jadi teman-teman yang di rumah, kesimpulannya pada podcast kita yang pertama kali ini adalah dengan topik tadi cinta suci atas restu sang murabi, ternyata tidak gampang untuk bisa lolos di pesantren, menjadi alumni yang terbaik, menjadi putra-putri terbaik pada pesantren Miftahul Huda 2 itu ternyata melalui fase-fase yang terkadang naik gunung. Ada kala hujan, ada kala kemarau, ada kala sulit, ada kala bahagia, dan mungkin pada akhirnya dengan bersabar kita bisa melewati semua ini, dan alhamdulillah. Aogi, Ade dan juga 6 pasangan yang lainnya bisa mendapatkan restu dari sang murabi. Alhamdulillah. Kuncinya cuma 2 Apa itu? Sabar, turut. Udah itu. Sabar dan taat. Sabar gitu, dan juga taat. Kalau Ade kuncinya apa? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja karena yang diajarkan oleh para murabi kita itu seperti itu. Kita harus sabar dan taat. Ya udahlah, ya udah jadi kayak gimana ya? Ya udahlah, kita jalani aja. Sabar. Karena orang yang sabar itu akan menemukan keindahan, akan menemukan apa namanya ya? Pokoknya yang tidak disangka-sangka. Gitu. Iya. Kalau menurut Syekh Abdul Malik ya,
la aqudul jubna anil haijai walau tawalat jumarul a'daku, takkan pernah bertopang dagu walaupun halangan rintangan datang silih berganti. Dan pada akhirnya kita juga soot pada akhirnya kalau kata Ogi mah kayak gini. Gimana? Nothing impossible, everything is possible. If you believe in wow. What's the meaning? Yes, no. Memaging. Baik, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah podcast pertama kita kali ini, podcast Santri Miftahul Huda 2 sudah bisa berakhir, dan saya ucapkan terima kasih pada bintang tamu yang amat sangat spesial, Augie. Terima kasih atas kedatangannya. Ade, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tidak mengganggu, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan jika banyak kekurangan tolong beri komentar yang positif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.